Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-mustafa al-mukhtar, Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaih, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Semoga perjalanan kita dan amal-amal perbuatan yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat daripada aminnya Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau naik ke mimbar, kemudian Jibril datang dan mengaminkan dan memerintahkan Nabi untuk mengaminkan orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan ampunan dan diberikan rahmatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba untuk berkenalan tentang sebuah sindrom yang kerap disebut dengan sindrom kaki gelisah. Ya. Daripada judulnya saja, sindrom kaki gelisah ini memberikan kepada kita sebuah gambaran di mana kaki itu atau ekstremitas bawah itu tidak nyaman, terutama ketika sedang tidur, ketika sedang duduk-duduk, atau ketika sedang bersantai. Dan ini teman-teman sekalian banyak sekali kejadian dan bahkan tidak lagi menyerang orang-orang tua. Ini biasanya sindrom ini banyak dialami oleh orang-orang tua. Namun sekarang ini anak-anak juga sudah ada yang kena. Anak-anak SD misalnya ya, itu sudah kerap kali memperlihatkan kepada kita tidurnya itu nggak nyaman kakinya. Kadang dia harus pukul-pukul dulu, atau dia minta untuk dipijitin, atau minta untuk ditapping biasanya. Nah, ini sindrom ini dapat merusak gitu ya, dapat merusak dari kualitas tidur. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika kualitas tidur itu sudah terjadi, maka akan terjadi kerusakan dari harmonisasi hormon. Jadi hormonnya mulai nggak bagus ya. Hormon endorfin, kemudian hormon-hormon yang lainnya itu akan tumpang tindih sehingga dia bangun di pagi hari dalam keadaan wajah yang tidak cerah. Ya, cenderung sayu dan cenderung nampak letih. Atau dia nampak bersemangat tapi semu. Jadi semangatnya itu nggak yang pure semangat gitu. Nah, ini biasanya menyebabkan gangguan juga pada pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas seharian daripada seseorang yang mengalami sindrom kaki gelisah ini. Dalam beberapa definisi, teman-teman sekalian, ya, sindrom kaki gelisah ini adalah gangguan syaraf. Ini secara medis kita melihatnya adalah sebagai gangguan syaraf yang menyebabkan timbulnya keinginan, nah, tapi tidak terkendali nih untuk menggerakkan kaki. Jadi kita bisa menggerakkan tangan dan kaki kita itu terkendali oleh otak kita, ya, oleh sistem saraf kita. Nanti ada sistem saraf pusat yang mengalir di tulang belakang dari otak kita, dan ada sistem saraf tepi yang membujur dan melintang ke semua ekstremitas kita. Pada kasus ini, sindrom kaki gelisah ini, itu ada keinginan tetapi tidak terkendali. Artinya otak kita dengan sistem saraf yang memang ada itu tidak connect gitu. Dia disharmoni. Dia tidak harmonis. Jadinya yang di sini memerintahkan untuk tidur, tapi kaki kita memerintahkan dirinya untuk bergerak. Sehingga pada kasus lanjut nanti akan terjadi konslet pada area saraf yang menyebabkan seorang itu menggerakkan tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Seperti orang yang tremor.
Ya, maka ini menjadi perhatian kami dari sisi medis juga, dan apalagi dari sisi tradisional medicine ini menjadi perhatian, karena salah satu dari definisi sehat itu adalah enaknya tidur. Kita bisa tidur dengan nyaman, kita juga bisa tidur dengan relax. Teman-teman yang pernah belajar tentang rumus tidur, nanti ada RM 1, 2, sampai 3 ya, sampai kita bisa mendapatkan deep sleep yang bagus. Tapi itu semua akan terganggu dengan adanya sindrom kaki gelisah ini. Di sini kalimat gelisah ini teman-teman sudah bisa bayangkan ya, gimana kaki itu nggak enak, harus ditekuk dulu, harus dipukul, dan lain sebagainya. Gejala ini umumnya memberat, teman-teman, ketika sedang beristirahat, duduk atau berbaring. Pada intinya nggak nyaman ya. Kalau nggak gerak kaki itu biasanya nggak nyaman. Kalau kita tidak menggerakkan kaki itu biasanya kaki itu nggak nyaman. Wah, ini sering banget kita lihat ya, sering sekali. Nah, dalam beberapa literatur disebutkan sindrom kaki gelisah ini dengan sebutan Willis-Ekbom. Penyakit ini atau sindrom ini menyebabkan penderita itu sulit sekali untuk tidur. Dan apalagi gejalanya itu akan cenderung memburuk di malam hari. Ini susahnya di sini. Karena kita masih bisa tidak tidur siang, qailulah itu kita masih bisa tidak tidur siang. Tapi kalau tidur malamnya terganggu, padahal tubuh itu detoksifikasi besar di malam hari, dengan peran daripada liver, pencernaan kita juga istirahat, dan jantung itu sedang dalam proses memasak makanan-makanan yang ada yang kita makan di malam hari, itu terganggu semuanya dengan adanya ini sindrom kaki gelisah. Jadi dalam konsep Tibbun Nabawi, teman-teman sekalian, makanan yang kita makan di malam hari, sebenarnya makanan yang kita makan semuanya itu akan dimasak melalui panasnya jantung, melalui hararatul qalbi, melalui panasnya jantung. Terkhusus pada malam hari, jantung bekerja untuk memasak makanan pada lambung yang kemudian nanti diserap oleh limpa dan akan ditransportasikan ke seluruh tubuh oleh limpa itu. Bersamaan dengan itu ada peran daripada liver, ya, liver yang berusaha mendetoks semua racun yang ada pada tubuh kita. Itu di malam hari kerja kuatnya. Dan kita butuh deep sleep di sana, kita butuh tidur yang bagus saat itu. Jam 11 itu sebenarnya sudah harus tidur. Kalau ikut tidurnya Nabi, maka setelah Isya itu tidur. Ya, maka maksimal itu sampai jam 11. Karena setelah itu tubuh benar-benar bersih-bersih besar-besaran. Tubuh bersih besar-besaran itu membutuhkan energi yang kita konsumsi dari pagi sampai malam itu. Ya. Sehingga tubuh bisa nampak lebih sehat dan lebih bugar lagi. Namun itu semua akan sangat terganggu ketika terjadi sindrom kaki gelisah ini. Oleh sebab itu menjadi perhatian kita bersama bagaimana cara kita untuk keluar dan disembuhkan oleh Allah melalui belajar dan bagaimana teknik-teknik terapi yang bisa kita lakukan. Jujur saja teman-teman, saya dulu pernah merasakan sindrom kaki gelisah ini ya, dalam beberapa waktu, dan alhamdulillah stretching, nanti kita ada beberapa stretching insya Allah di slide-slide terakhir, itu sangat-sangat membantu. Ya. Kasus ini, sindrom kaki gelisah ini, membuat produktivitas penderita itu akan terganggu. Kenapa? Karena sering merasa lelah dan mengantuk pada pagi dan siang hari. Yang namanya produktivitas kan di pagi hari ya. Waja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan pagi itu sebagai tempat kita mencari ma'isya. Ya. Dan malam itu Allah jadikan sebagai selimut untuk kita tidur. Maka gejala ini akan akan mengganggu itu. Sehingga malamnya kita letih, malamnya kita gelisah, paginya kita letih. Nasallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya secara pasti belum diketahui. Ini secara sudut medis ya. Kita belum mengetahui apa sebenarnya yang menjadi pola penyakit dan penyebab utama daripada sindrom kaki gelisah ini.
sebagian besar kasus diduga terjadi akibat faktor hereditas, keturunan, dan perubahan hormon dopamin. Di mana hormon dopamin ini, teman-teman, ini termasuk hormon neurotransmitter yang berfungsi untuk mengontrol gerakan tubuh. Kalau hormon ini tidak seimbang di dalam tubuh, maka tubuh terkadang dan sering itu tidak bisa mengendalikan gerakannya sendiri. Ya, sehingga otot itu dapat bergerak tidak terkendali. Dalam sudut pandang tradisional medicine, ketika teman-teman membaca sebuah tulisan dari Halo Dokter, Halodoc, dan lain sebagainya, dan di sana dicantumkan belum diketahui penyebabnya, maka ini arahnya adalah internal atau penyakit yang memang timbul dari dalam. Ya, dan secara timbul nabawi penyakit dari dalam itu memang disebutkan, bahkan lebih dari 95% sampai 98% itu banyak penyakit yang timbul dari dalam diri manusia. Kenapa demikian? Karena tubuh kita, fisik yang sekarang saya gunakan dan fisik yang teman-teman gunakan juga, itu memang dibuat untuk rusak. Bagaimana memahami itu? Kita setiap waktu umur semakin bertambah, kita semakin menua, organ kita semakin melemah. Kita hanya diminta oleh Allah untuk menjaganya. Sedangkan roh itu akan kembali ke langit ya, bersama dengan jiwa itu, dan itu akan terus dan kita akan hidup dengan roh dan jiwa itu, dan ini akan dikubur nanti ketika kita telah meninggal dunia. Maka menjaga tubuh adalah menjaganya dengan apa yang ada di muka bumi ini, tentunya dengan konsep halalan thayyiba, baik dan halal. Ya. Ada beberapa faktor resiko yang dapat mencetuskan penyakit ini lebih cepat. Di antaranya adalah kerusakan saraf di kaki, misalnya akibat diabetik ya, yang tidak terkontrol. Maka nasihat saya kepada teman-teman semua yang apabila teman-teman punya riwayat keturunan keluarga yang diabetes, tanya orang tuanya. Ayah, ibu, umur berapa didiagnosa diabetes? Misalnya, usia 30 tahun, usia 40 tahun. Maka ketika beranjak ke usia itu, teman-teman harus hati-hati. Karena kode DNA sudah mencatat ayah saya atau ibu saya terkena pada usia 40 tahun, maka seseorang itu akan kuat terkena diabetes di usia sekitaran itu. Contoh saya misalnya, saya saja ya, ayahanda saya beliau terkena diabetes kurang lebih di usia 40 tahun. Sekarang usia saya 29 tahun, maka saya harus jaga-jaga ketika usia masuk di 39 tentu sudah harus hati-hati. Sangat hati-hati. Apalagi teman-teman yang punya orang tua yang mungkin kena diabetes di usia lebih muda, usia 30 tahun, maka hati-hati. Ya. Agar tidak terkena diabetes ini. Karena kerusakan saraf ini itu terkadang terjadi ketika diabetesnya tidak dikontrol. Nah, bagaimana kita mengetahui diabetes? Ada namanya pre-diabetes dan ada namanya post-diabetes. Teman-teman bisa cek positifkah diabetesnya, apakah akan terjadi diabetes ataukah tidak. Itu dengan memencet beberapa titik. Di antaranya adalah 3 jari di atas pusar, itu teman-teman tekan saja, itu kalau sakit, itu sudah tanda 1 diabetes muncul. Yang kedua, teman-teman bisa tekan di area titik ginjal. Ini. Di area ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Kira-kira di area liver 3 dan KI 9. Catat ya. Ini yang nggak. Di HP kayaknya belum kelihatan video saya. Itu nanti dipencet atau di pertengahan betis lah ya. Sebelah dalam, bukan yang di belakang. Itu kalau sakit di 2 titik itu, maka sudah terkena positif diabetes secara klasik. Secara potensial dia sudah kena diabetes. Tinggal aktualnya saja. Kalau ternyata gula darahnya naik tinggi, maka sudah terjadi aktual, sudah terjadi diabetesnya itu.
Ya, maka dari situ teman-teman harus dicek ya dari sekarang. Kemudian faktor resiko juga itu karena kekurangan zat besi. Dan zat besi ini banyak pada makanan dan daging ya. Misalnya karena malnutrisi. Nah ini nih, malnutrisi ini biasanya seseorang yang mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan dan apalagi mengganti pola makan yang biasa dia lakukan. Nasi lauk pauk diganti dengan produk herbal misalnya, atau diganti dengan buah-buahan saja, tidak makan nasi dan lauk pauknya, ini juga keliru. Secara tibbun nabawi juga tidak dibenarkan. Karena tubuh kita itu teman-teman membutuhkan nutrisi yang kompleks. Ya, dari protein hewani dan nabati. Tidak bisa hanya dengan nabati saja atau hewani saja. Tubuh itu nanti akan rusak dia. Ya. Kemudian faktor resiko juga itu terjadi, akan terjadi resiko daripada sistem gelisah itu pada orang-orang dengan menstruasi yang berat. Menstruasi tidak teratur atau menstruasi yang terlalu berlebihan. Menstruasi itu pada dasarnya mengeluarkan darah yang kotor saja. Tetapi pada gangguan keluar adalah darah-darah yang bersih juga keluar. Ya. Kemudian ada tukak lambung juga. Ini sakral ya. Dan sekarang saya katakan ya secara garis besar 99% semua orang sudah mengalami gangguan lambung. Minimal itu adalah asam lambung. Semuanya. Ya. Karena pola makan kita sudah sangat kacau sekarang. Sampai dokter kita, Dokter Zaidul Akbar, mengatakan sekarang banyak sekali makanan-makanan sampah yang sebenarnya tidak layak untuk kita makan. Ini tentunya kita harus terus belajar teman-teman sekalian, karena pesan Allah di dalam Al-Quran untuk kita memperhatikan apa yang kita makan. Juga terjadi pada orang-orang dengan perubahan hormon pada kehamilan, pada wanita hamil. Maka pada wanita hamil peran suami ini sangat-sangat besar. Ketika wanita hamil banyak-banyaklah dikecup, dipeluk, mohon maaf bahasa saya, karena ini memang berhubungan dengan hormon. Ya, bahkan dalam literatur yang berbicara tentang seksologi gitu ya, pada pasutri, pada kehamilan-kehamilan terakhir harus sering disiram wanita itu. Dia diajak berhubungan dengan cara yang bagus juga untuk mengurangi resiko dari kerusakan saraf. Karena orang hamil ini berat sekali teman-teman sekalian. Ini kerja limpa parunya berat, ginjalnya juga mulai berat di sini. Ya, maka energi yang daripada suami harus sering dimasukkan kepada istri melalui genggaman tangan, sentuhan di atas dada sini, kemudian usapan di area umum mulut sampai kepada torakal ya, sampai kepada bawah sana. Kemudian genggaman tangan, kalau tadi sini ya, 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir adalah dengan cara berjima. Dan itu diajarkan kita di dalam kedokteran tibbun nabawi supaya wanita tetap dalam keadaan yang paripurna sehatnya. Kemudian kasus lain adalah gagal ginjal kronik. Ini sudah pasti ya, kerusakan saraf. Ini karena berhubungan dengan tulang belakang dan sumsum otak. Jadi kasus ginjal teman-teman sekalian itu sudah pasti berhubungan dengan otak juga. Karena lautan sumsum itu ada di kepala yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang yang dipengaruhi oleh ginjal. Nah ini ya, ini nih. Konsumsi minum berkafein berlebih, kopi. Hati-hati nih yang suka minum kopi ya. Saya kemarin ada konsulan dari Jakarta mengalami kasus ini juga, tetapi minum kopi setiap hari. Maka saya katakan akan memperparah ini, dan ternyata benar memperparah itu. Tapi salahnya adalah saya tidak bisa kalau tidak minum kopi. Ini sudah bermasalah, limpahnya sudah lemah sekali biasanya. Ketika orang membiasakan diri makan sesuatu yang hawa nafsu dia suka, maka itu limpahnya sudah sangat lemah. Hati-hati teman-teman ya. Kemudian kecanduan alkohol dan penyalahgunaan narkotika ya. Kemudian ada Parkinson, ini sudah pasti gangguan daripada saraf. Dan teman-teman perlu ketahui konsumsi obat-obatan seperti antipsikotik, ini yang arahnya ke jiwa. Antidepresan juga arahnya ke jiwa, ini saraf mainnya.
antihistamin golongan lama, golongan sebelum yang sekarang, dan dapat memperburuk gejala daripada Rett-Lake syndrome ini. Ya. Kemudian gejala utama adalah sensasi tidak nyaman di kaki, sehingga menimbulkan dorongan yang tidak terkontrol untuk menggerakkan kaki. Gerakan kaki yang tidak terkendali pada sindrom kaki gelisah ini memiliki kriteria berikut. Gerakan yang memberat ketika penderita sedang istirahat, duduk, atau sedang berbaring. Tapi gerakan ini akan membaik ketika kaki terus bergerak. Rasa begitu ya, sensasi daripada kaki menjadi nyaman ketika terus digerakkan, berjalan, atau stretching. Jadi kalau tidak digerakkan ya nggak enak begitu ya. Ini menjadi masalah adalah ketika gejalanya makin memburuk di malam hari. Kemudian gejala tidak disebabkan oleh kondisi medis lain seperti nyeri otot, bengkak, atau edema tungkai, radang sendi, dan kram otot. Jadi memang murni ini ya, dari gangguan ini yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Tapi faktor resiko ini bisa teman-teman pelajari dan renungkan. Barangkali ada di antara kita yang termasuk dalam poin-poin yang tadi kita sebutkan. Ya. Kebanyakan penderita ini secara tidak disadari menghentakkan kakinya ketika tidur. Gerakan ini bisa berlangsung selama 1-5 detik, tiap 20-40 detik selama tidur. Artinya biasanya sih tidak bisa tidur ya. Biasanya akan sulit sekali untuk tidur. Kita coba melihat dari sisi tradisional. Ya, kita coba melihat dari sisi tradisional. Kejadian RLS ini ada seseorang akibat angin internal. Ini teman-teman bisa catat, angin internal. Kemudian yang kedua adalah karena kekurangan qi dan darah. Qi adalah energi dan darah, serta kekurangan yin pada hati dan ginjal. Ini akan kita coba untuk pelajari, karena ini yang menyebabkan terjadinya sindrom kaki gelisah itu. Sehingga dibawa ke medis hanya beberapa kali saja pengobatan, dan efeknya juga tidak lama biasanya. Setelah diberikan obat-obat syaraf, itu berhenti beberapa waktu, nanti kambuh lagi. Kenapa? Karena dasarnya, sumbernya belum disentuh. Kita di medis biasanya melihat, mengobati daripada gejala yang timbul saja, tetapi sumber terkadang kita tidak sentuh. Ya. Maka secara tradisional itu ada angin internal, dan kekurangan energi dan darah, dan kekurangan daripada yin, ginjal, dan hati. Kekurangan darah pada hati, teman-teman, itu dapat menimbulkan angin internal. Nah, darah ini itu terbentuk dari makanan yang dicerna oleh limpa dan lambung. Sebagaimana tradisional Chinese medicine dan Tibbun Nabawi memandang hal itu. Maka makanan-makanan yang bernilai rendah, pasti seseorang akan mengalami kekurangan darah yang nampak pada wajah yang kepucatan, bibir yang juga cenderung pucat, kemudian kuku juga cenderung pucat. Maka makanan bernilai itu lebih utama daripada makanan yang banyak jumlahnya, tetapi nilainya kecil. Ya. Kualitas kita utamakan daripada sisi kuantitas. Gerakan tiba-tiba pada ekstremitas ini diterjemahkan dengan angin yang bergerak. Intinya adalah angin. Karena angin itu bisa kemana-mana ya. Bisa mengganggu kemana saja. Bahkan pusing juga dari angin. Ya. Kemudian sendi-sendi sakit itu juga dari angin semuanya. Kemudian berikutnya defisiensi yin dan darah hati. Jadi hatinya ini panas. Yin ini bersifat dingin yang mendinginkan hati, tetapi karena hati sudah mengalami kekurangan darah, sehingga cairan pada organ juga akan hilang, atau cairan pada organ juga akan menyusut, akan hilang.
Jadi makanan yang teman-teman makan itu akan dicerna oleh limpa dan lambung, ya. Kemudian akan dibentuk, salah satunya adalah cairan yang melumasi organ, kemudian melembabkan kulit dan juga memberikan cairan apa ya namanya pelembab begitu di antara sendi, seperti supaya licin gitu sendinya ya. Di sana ada cairan sinovial, itu daripada makanan kita. Apabila darah di hati kurang, maka hati itu akan menjadi kosong. Dia akan menjadi kering. Kekeringan itu akan menyebabkan yang namanya angin muncul. Dan angin itu bisa menyebar ke mana saja, karena hati salah satu fungsinya adalah menyebarkan energi. Ya. Kelemahan tubuh terjadi pada malam hari. Biasanya terjadi pada malam hari ketika Wei Qi ini teman-teman sekalian adalah kekebalan tubuh kita begitu ya, yang bersirkulasi di luar tubuh pada siang hari, tapi dia gagal kembali ke dalam tubuh. Jadi imun kita ini secara sudut pandang tradisional, imun kita di kala siang hari itu dia menutupi kita, artinya dia menyelimuti kita supaya bakteri, virus, jamur dan lain-lain itu tidak mudah menghantam dan menyakiti tubuh kita. Ketika malam hari, waktu mendekati kita istirahat, Wei Qi itu akan masuk ke dalam tubuh kita lagi, sehingga tubuh kita menjadi dingin, dan malam hari kita cenderung mencari selimut untuk tidur. Nah, orang-orang yang nggak suka pakai selimut ini biasanya ada gangguan. Jadi Wei Qi tadi nggak bisa masuk ke dalam tubuh dia, sehingga tubuh dia bagian dalam menjadi lemah, bagian luarnya panas, sehingga dia membuang yang namanya selimut. Ini kita katakan penyakit mungkin terlalu ekstrim ya, kita katakan tidak sehat. Sedang disharmoni tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Kecuali kalau cuaca sedang panas ya wajar ya. Kasus ini menyebabkan tubuh sering bergerak juga. Kaki lah, tangan, badannya gulang-galing, ini sedang tidak baik-baik saja. Kemudian berikutnya TCM melihat bahwa kejadian daripada sindrom kaki gelisah itu karena adanya stasis darah, darahnya macet. Darah macet ini teman-teman bisa lihat daripada lidah yang berwarna biru atau berwarna kehitaman. Maka lidah ini saya sarankan teman-teman untuk sering melihat lidah ya. Sering melihat lidah pada pagi hari sebelum sebangun tidur. Lidah tidak akan pernah membohongi kita. Sehingga di dalam tradisional Chinese medicine, lidah itu adalah alat untuk mendiagnosa penyakit dalam dan luar sebenarnya. Di mana di lidah kita bisa melihat otak, kita bisa melihat syaraf, kita bisa melihat jiwa bahkan, kita bisa melihat organ, dan kita bisa melihat darah, tulang belakang, rahim, dan lain sebagainya. Maka stasis darah ini biasanya dia berwarna kehitaman. Nah, kasus RLS ini dengan lidah yang hitam di bawah lidah ya teman-teman sekalian, di bawah lidah itu berarti ada hubungannya dengan macet darah di otak. Macet darah di otak. Gangguan di kepala ini bisa menyebabkan gangguan di kaki. Ya, gangguan di kepala itu bisa menyebabkan gangguan pada kaki. Dan dalam kedokteran klasik, Arab klasik ini Tibun Nabawi ya, darah yang kurang akibat nilai nutrisi yang buruk. Darah itu akan berkurang, itu karena nutrisi yang buruk memang. Ini suka cemilan-cemilan, tapi nggak mau makan. Menyebabkan kekurangan darah pada hati. Hati itu disebut dengan banknya darah. Kalau hati sudah kekurangan darah, maka jantung akan mengalami yang namanya keletihan. Dan biasanya akan menjadi takikardi dia, hatinya jadi cepat sekali berdenyut. Ya. Kemudian dan pada stadium lanjutnya menyebabkan kekurangan nutrisi di otak. Nah, ini. Jadi makanan-makanan kita yang mungkin tidak bagus kita makan yang nilainya rendah, itu akan menyebabkan darah kurang di hati, pada akhirnya akan menyebabkan kekurangan darah di otak. Sedangkan hormon itu akan dibentuk. Hormon-hormon tadi akan dipengaruhi oleh otak. Dan otak kita bekerja dengan adanya nutrisi dari darah.
Ketika darahnya kurang, maka otak ini akan lemah, hormon bisa kacau semua di tubuh seseorang. Pada kasus lain akan terjadi yang namanya misalnya apa ya, gangguan-gangguan pada kepala, kemudian tumor pada payudara, kemudian pembengkakan pada perut, sampai kepada penyakit-penyakit yang berat. Ya, ini otak ini adalah komando ya. Komando, dan dia disebut sebagai lautan sumsum. Kekurangan nutrisi otak ini nanti berkaitan dengan kelemahan ginjal. Nah, darah sudah kurang di dalam hati. Ketika darah kurang di hati, maka otak juga akan mengalami kekurangan darah sehingga dia melemah. Kekurangan darah ini juga akan menyebabkan kelemahan pada organ ginjal. Coba lihat teman-teman sekalian, ketika Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih, coba tilik, perbaiki apa yang kalian makan. Kenapa? Karena berhubungan dengan organ seluruhnya. Ini kalau ginjal seseorang sudah melemah, pasti kepalanya sudah tidak benar nih. Ini secara kedokteran klasik dan tradisional Chinese medicine. Kelemahan dan kekurangan cairan ginjal menyebabkan masalah pada tungkai bawah. Sekarang mulai nyambung ya, di mana darah itu salah satunya akan terbentuk menjadi cairan. Sedangkan cairan itu teman-teman sekalian ini dijalankan dan dialirkan oleh ginjal. Ketika darah kurang, maka cairan juga akan kurang di ginjal kita sehingga akan menyebabkan masalah kekeringan pada tungkai bawah. Ini termasuk kasus-kasus osteoporosis ya. Termasuk juga ini dari kelemahan ginjal. Kemudian pada kasus lain ini karena kekurangan zat besi, sama seperti sudut pandang medis tadi, asam folat. Dan semua ini menyebabkan terjadinya sindrom kaki gelisah. Ya. Baik, secara umum teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada treatmentnya, angin internal ini menjadi penyebab daripada gangguan kaki gelisah itu. Sekarang saya coba ingin bertanya kepada teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar tradisional. Angin internal itu sering muncul dari mana? Ada yang tahu? Liver. Iya, dari liver. Secara jiwa dari liver ya, dan secara organ nanti dari makanan-makanan yang memang dasarnya sifatnya panas dan kering. Sambal, kemudian makanan-makanan yang terlalu asam. Makanan yang susah dicerna seperti, mohon maaf saya sebutkan ya, seperti bakso ya, begitu ya. Mie itu memayahkan 3 organ. Berawal daripada liver, limpa lambung, kemudian nanti ke liver menyebabkan angin internal dan darahnya juga jadi kurang, dan nanti memayahkan ginjal. Jadi 3 makanan tadi akan memayahkan 3 organ kita, dan itu adalah organ tengah dan organ bawah. Sehingga tidak jarang orang-orang yang sering makan yang seperti ini kakinya napak. Teman-teman bisa nangkap nggak? Napak itu maksudnya seperti apa? Ini yang nggak lihat video saya ini nggak kelihatan kayaknya. Teman-teman bisa pahami napak itu seperti apa maksud saya? Jadi napak itu benar-benar napak, kakinya seperti tangan kita menempel di bumi. Ya. Kaki yang sehat itu dia ada lekukannya. Oh, nggak ada cekungannya itu ya? Iya betul. Ini di sini nih. Ini dia napak semuanya. Ini napaknya ini dari lemahnya di organ tengah, teman-teman sekalian. Maka kalau teman-teman punya, atau teman-teman sendirilah ya, kalau napak itu kakinya, maka cek limpa lambungnya. Biasanya sudah mulai bermasalah di sana. Dan itu darahnya pasti kurang. Bisa kita pastikan mengalami kekurangan darah. Atau yang ininya terlalu tinggi, sama saja. Ininya terlalu tinggi. Cekungannya itu terlalu tinggi. Itu juga ada kelemahan limpa. Sedangkan teman-teman sekalian, untuk kasus sindrom kaki gelisah ini, ya tadi berhubungan dengan perut juga. Ya, berhubungan juga dengan perut. Mana tadi?
Ini berhubungan dengan perut. Secara garis besar dari kesimpulan pembahasan kita tentang definisi dan pemahaman adalah masalah daripada sindrom kaki gelisah itu satu daripada kelemahan lambung. Kelemahan lambung dan limpa. Karena makanan tidak bisa dicerna dengan baik, tidak bisa dicerna dengan sempurna. Kemudian yang kedua adalah karena makanan tidak bisa dicerna dengan baik, darah tidak terbentuk, maka di dalam hati terjadi kekurangan darah. Berarti yang kedua adalah liver. Liver yang kekurangan darah akan menyebabkan panas, yang menyebabkan angin internal. Dan angin itu akan bisa merasuk ke semua tempat. Karena angin tidak mengenal tempat dan waktu. Dia bisa kemana saja semaunya dia. Kemudian ketika darah itu kurang, pasti energi Qi juga akan kurang di dalam tubuh. Darah juga berkomposisi cairan. Sedangkan ginjal itu tidak pernah lepas dari yang namanya cairan. Maka terjadilah kelemahan pada organ ginjal. Ginjal itu teman-teman adalah ibu daripada liver. Ginjal adalah ibu daripada liver. Ketika livernya sakit, anaknya sakit, maka ibu pasti ikut sakit. Kan ceritanya begitu ya. Ketika livernya ini sakit, maka ibu juga akan ikut sakit. Secara jiwa dia akan panas. Maka 3 ini menjadi penyebab yang akan kita perbaiki pada orang-orang dengan sindrom kaki gelisah. Limpa lambungnya, kemudian livernya, kemudian ginjalnya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Izin Pak Ustaz, mau tanya sebentar untuk tapaan Ya, kaki. silahkan. Untuk tapaan kaki katanya kalau tapaan kakinya itu agak tinggi juga kayak gitu, berarti ada sangkut paut di limpa juga ya? Iya betul. Ada sangkut paut di limpa. Biasanya dia lemah. Biasanya dia mengalami kelemahan. Jadi nanti teman-teman kelemahan itu bisa menyebabkan kaki itu napak sekali atau kaki itu tinggi sekali, sama seperti perut. Coba saya buka lagi di sini. Sama seperti perut ya, ada perutnya yang mohon maaf sekali, yang membuncit sekali, itu limpanya lemah, atau yang ngotak sekali. Artinya ngotak sekali itu dia kempes ke belakang, dia nyekung ke dalam, itu juga limpanya bermasalah. Biasanya orang tipe lembab, misalnya pada tipe panas lembab atau tipe dingin lembab. Sebentar. Biasa pada orang-orang tipe sanguin dan flekmatik itu perutnya agak membelendung ke depan. Orang-orang tipe-tipe sanguin dan tipe-tipe melankolis dan koleris itu dia biasanya nyekungnya ke dalam. Itu juga sama. Sama seperti kaki. Itu hubungannya dengan limpa. Demikian bisa menjawab Ibu? Terus pertanyaan satu lagi, apakah itu juga menyebabkan kaki kita tuh suka kena kebas kayak gitu, walaupun usia kita umur 30-an? Betul sekali. Secara anatomi, limpa lambung itu bersama-sama dia dengan liver. Saya di sini tidak sertakan gambarnya. Secara anatomi dia bersebelahan. Jadi biasanya kalau limpanya lemah, livernya cenderung ekses dia. Dan ketemu titik di tengah itu di ulu hati itu biasanya mulai panas dan sering sakit biasanya. Dan ini orang-orang yang tipe seperti ini, rajin-rajinlah untuk mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya itu menyejukkan hati. Di antaranya adalah bubur talbinah. Nanti insya Allah kita coba sebutkan beberapa herbal yang bisa kita coba gunakan. Kalau untuk makanan, itu Ibu? apa? Bagaimana?
Kalau untuk makanan, untuk mengobati atau menawarkan rasa sakit yang disebabkan apa itu dari limpa itu kayak kebas dan segala macam itu, kira-kira dari makanan itu enaknya anjurannya makanan yang sejenis apa kayak gitu? Baik. Tentunya rasa kebas ini teman-teman ya, nanti atau rasa sakit lah begitu di area tengah, itu nanti bisa karena sindromnya dingin atau sindromnya panas. Karena panas bisa mengeringkan dan otot itu menjadi kaku, dingin juga bisa mengeringkan sehingga otot itu juga menjadi kaku dan sakit. Nah, saya belum bisa memberikan yang pastinya di mana karena saya tidak tahu sindroma yang ada di dalam tubuh panjenengan, tapi coba sekilas seperti ini. Kalau lidahnya panjenengan itu warnanya cenderung merah sekali, cari jus seperti misalnya jus wortel dikasihkan buah yang lagi musim di situ apa gitu, itu dicampurkan saja tanpa gula dan susu. Tapi kalau lagi pucat sekali, lidahnya pucat dan ada retakan-retakannya, maka ini kering. Coba minum minyak zaitun atau VCO. Dan kalau makan, ya secara kedokteran Nabi, makan tidak boleh menggabungkan makanan dengan air. Jadi tidak boleh minum air sebelum makan, tidak boleh makan sambil minum, dan tidak boleh minum setelah makan secara langsung. Di jarak 15-30 menit. Tengah-tengahnya ya 30 menit itulah. Dan makan harus dikunyah. Ya. Dan makannya harus dikunyah. Seperti itu kira-kira Ibu? Naam, syukron Pak Ustaz, syukron. Jazakumullah. Silakan ada lagi? Izin Ustaz, Ya. yang itu yang apa namanya yang pakai selimut tadi, dia nggak suka pakai selimut. Itu kan anak-anak kebanyakan nggak suka pakai selimut. Apa iya? Maksudnya beda dengan orang dewasa gitu kan. Bagi kita dingin, bagi dia belum dingin gitu. Itu gimana ya Ustaz? Apa Baik, masuk? Ya. Mengenai tidak suka menggunakan selimut di malam hari, ini pada anak-anak sekarang itu biasanya mereka terjadi panas internal dari makanan yang mereka makan, cemilan. Jadi cemilan-cemilan yang ciki-ciki, yang gurih-gurih itu menyebabkan panas internal. Cairan itu akan cenderung hilang dari dalam tubuh. Biasanya kita sebut dengan dehidrasi. Walaupun anaknya gemuk gitu ya, imut, tapi dia dehidrasi. Karena panas internal itulah anak-anak biasanya cenderung enggan menggunakan selimut. Kemudian ketika masih ASI, kemudian anak-anak kan kalau masih ASI nggak makan cemilan ya. Tapi kalau nggak suka pakai selimut, ini orang tuanya yang panas nih. Pasti makanannya juga nggak jauh-jauh lah daripada yang cemilan-cemilan yang enak di pinggir-pinggir jalan itu. Iya. Oh berarti biasanya. Oh iya maaf. Bagaimana? Maksudnya secara normal harusnya ya suka pakai selimut gitu, harusnya ya kalau secara malam. Normal begitu. Karena kita ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan kami jadikan malam itu sebagai selimut. Memang kita berselimut di malam hari. Kecuali kalau memang cuaca lagi panas ya, tidak. Tapi secara normal kalau malam kan pakai selimut ya. Ya, minimal pakai sarung lah selimutannya. Ya, itu yang normal. Ya. Silakan ada lagi mungkin. Izin Pak Ustadz. Berarti malam itu juga mempengaruhi, ibarat kata itu kaki kita suka sakit, kebas macam itu kan, dan juga apakah pakaiannya terlalu ketat itu seandainya pakai celana legging atau apa itu juga bisa mempengaruhi apa itu kelemahan dari saraf kaki itu sehingga menyebabkan kita tuh suka kebas, terus kayak suka kram, kesemutan kayak gitu kah? Iya, baik. Hikmah di dalam syariat Islam yang kami pelajari, memang Nabi kita tidak menganjurkan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Contoh misalnya, saya gunakan gambar ini ya. Menggunakan celana, apa tadi namanya, legging ya, atau jeans yang memang ketat dari atas ke bawah. Dari sini aja sudah mengalami masalah nanti pada syarafnya.
Di sini ada saraf-saraf ya yang arahnya ke kaki nanti, termasuk nanti di sana ada saraf sciatica. Kemudian akan menyebabkan jiwa daripada kaki itu akan tidak tidak leluasa. Mirip mungkin seperti panjenengan ibu didekap sama suami tapi terlalu lama gitu. Mungkin awalnya enak ya didekap sama pasangan, tapi kalau kelamaan kan kita juga jadi gerah ya. Saraf kita sama seperti itu juga. Akan mengganggu di kaki itu. Dan jauh lebih parah sebenarnya akan mengganggu area reproduksi. Saya malah lebih khawatir areanya ke sana, reproduksinya itu. Kira-kira ini bisa menjawab nggak Ibu tadi yang bertanya? Iya, lumayan lah Pak Ustadz. Karena ini ya, kalau kalau pakai gamis itu kan suka yang pakai kayak legging itu ya untuk ini kita gitu. Tapi kalau dalam jangka waktu lama itu suka kram juga kayak gitu. Pak Ustadz, mungkin itu juga Karena, ya untuk jawabannya. Betul. Emang karena dia kejepit. Sebenarnya boleh ya pakai yang ngepas gitu ya. Kalau masih ngepas nyaman sih tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu ketat itu biasanya agak beresiko sih. Masih Agak longgar beresiko. ini, masih suka ini masih longgar ya. Iya, masih longgar itu ini sering juga sih ngerasa kebas kayak kram kayak gitu. Mungkin ada sesuatu ya Pak Ustadz di dalam sarafnya ini kaki itu ya. Iya, bisa jadi. Saya malah cenderung ke sininya, Mbak, ke bagian pinggang, tempat ngikat si celana itu. Mungkin bisa di ini nanti kita coba bahas di tekniknya itu nanti bisa diapakan di sana. Ada beberapa memang yang seperti itu. Jadi kalau pakai celana, walaupun di sini sudah sudah longgar ya, tapi kok masih nggak enak di kaki. Itu sebenarnya poinnya ada di dalam. Misalnya nanti kita coba cek di teknik terapinya ya. Tapi kira-kira ada gambaran ya tadi, Bu? Ada. Baik, barakallahu fikum. Baik, saya coba ini ada ya chat masuk nih dari Akhi Mahmud di Bogor. Izin bertanya tadi yang dipegang apa ya? Pergelangan tangan, telapak tangan, kepala. Oh, ini antara pasangan nih, baik. Wanita itu teman-teman sekalian, ini kalau kita bahas Pak Sutri ini enak nih materinya. Jadi wanita itu teman-teman sekalian adalah makhluk yang disentuh. Makanya mereka adalah makhluk yang didekap. Menguatkan wanita itu sebenarnya menyentuh beberapa bagian tubuh. Yang pertama adalah tangan, telapak tangan. Ini berhubungan dengan jiwa jiwa wanita. Kemudian bagian sini dengan kepala, pola pikir. Kemudian menyentuh dada, menenangkan kolbu. Kemudian bagian kepala di umum sini ya. Ini nanti berhubungan dengan lambung. Jadi lambungnya tenang, pikirannya juga tenang. Itu ada filosofinya semua. Kemudian tengkuk di sini ada otak oksiput ya. Oksiputnya sering dielus-elus tuh perempuan tuh yang punya istri. Itu nanti hormonnya normal semuanya insya Allah. Kemudian dada bagian belakang yang setara sejajar dengan dada depan. Mohon maaf, sejajar dengan payudara. Itu nanti memberikan efek energi kepada paru-paru dan jantung. Kemudian yang terakhir adalah berjima dengan pasangan, tetapi dengan konsep yang benar. Ketika wanitanya sedang lemah, suaminya yang mendominasi. Ketika suaminya sedang capek, istrinya yang mendominasi. Itu nanti akan terjadi keseimbangan yin dan yang, insya Allah sehatnya itu lebih sempurna lagi. Insya Allah. Baik, satu lagi ini izin tanya, Ana sudah mengalami kaki lelah sudah cukup lama dan setiap mau tidur hingga Ana merasa tidak nyaman kalau belum dipukul-pukul. Dan ini berlangsung setiap malam walaupun Ana tidak sedang beraktivitas berat. Baik, ini nanti kita bahas di teknik terapinya. Yang panjenengan sampaikan ini, Akhil Karim, terima kasih. Persis seperti apa yang kita jabarkan dari pemaparan awal tadi. Jadi memang seperti itu ya teman-teman ya. Kalau nggak di otak-atik dulu tuh rasanya nggak nyaman. Baik, satu lagi mungkin ada lagi, silakan. Ustadz, mau nanya Ustadz.
Ya, silakan akhi, silakan. Ustadz, saya tuh beberapa minggu ini kalau bangun tidur itu kaki itu kayak nggak ada tenaga ya. Bukan bangun tidur sih, setiap rata-rata setelah duduk apa ikut majelis ya, itu kalau mau berdiri itu kayak kurang tenaga, kayak mau lepas gitu. Baik. Itu penyakit apa lah Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Teman-teman sekalian, jadi sirkulasi energi itu akan mengalir di semua tubuh kita. Ini turun, ini naik ke atas. Nyatu di sini lagi, ini juga turun, naik ke atas. Dari sini turun, naik ke atas, sehingga dia berpusat di tengah. Sehingga pada konsep Ayurveda, tadi saya sengaja menaruhkan gambar Ayurveda, mungkin akan ada yang bertanya seperti itu, ternyata alhamdulillah ada yang bertanya. Ini adalah jalur energi kita nih. Jadi ini kita nggak sedang membahas tentang meditasinya mereka ya, tidak, tetapi ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa energi itu mengalir. Pusatnya adalah di sini. Ini ada namanya dantian 1, dantian 2, dantian 3. Ada cakra 1, 2, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akan menyebarkan energi ke seluruh tubuh. 3, 4, 5, 6. Ya. Menyebarkan energi ke seluruh tubuh. Dan kasus yang tadi panjenengan rasakan itu, akhil kirim, itu adalah dari sini macetnya. Jadi dantian 1 dia macet, sehingga energi itu nabrak di sini. Kadang biasanya orang yang habis duduk, kan duduk lama tuh, nekuk ya. Mohon maaf ini pinggulnya nekuk, jadi energi macet di sini. Sehingga energi itu tidak bisa mengalir ke kaki bagian bawah. Dan dia bolak-balik ke atas begini. Dan ketika orang berdiri, tiba-tiba energi itu menghantam ke bawah, area atas ini menjadi berkunang-kunang biasanya. Apa ya, kayak melihat ada yang buram hitam begitu ya, ada yang putih-putih, yang kalau di medis kita katakan dia anemia. Itu sebenarnya darahnya jatuh ke bawah sehingga bagian atasnya kosong energinya. Nah, secara umum itu bisa dikatakan adalah defisiensi qi limpa dan defisiensi shi atau kekurangan darah dan kekurangan energi. Saran kami, panjenengan nanti perbaiki pola makan, artinya makanan-makanan yang bagus masuk, ya. Kurangi kena angin, dan rutin stretching. Habis ini kita akan melihatkan bagaimana stretching yang bisa kita pakai. Minimal teman-teman duduk itu 2 jam harus ada stretching. Kalau tidak bisa macet jalur-jalurnya nanti. Ya, harus ada stretching. Sebentar kita akan kasih gambar stretchingnya ya. Ada gambaran akhi di sana tentang ilustrasi tadi? Iya Ustadz, ada gambarannya. Itu saya tuh juga pinggang tuh sakit sekali mau ngelurusin kita berdiri itu kan. Iya pastinya, karena kan di sini energinya muter. Energinya muter di sini. Jadi area pinggangnya sakit sekali. Nah, satu informasi lagi nih. Kenapa ilustrasi lain? Kalau tadi kan karena darahnya yang kayak seperti tiba-tiba jatuh ke bawah dan di atas itu kosong. Kira-kira ada yang ingin berbagi kepada saya? Ilustrasi lain, kenapa kalau kita duduk nanti kepala biasanya juga ikut goyang? Atau penat, kepalanya jadi penat kalau kelamaan duduk. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Baik, Izin Ustaz, ya. Karena aliran darahnya tidak sampai ke otak Ustaz. Baik. Aliran darah tidak sampai ke otak, betul. Di dalam literatur refleksiologi, saya tidak tahu refleksiologi atau apa ya namanya, saya lupa. Tapi kepala ini di sini ada tulang ekor. Jadi bagian pantat ini, mohon maaf sekali saya sebut, bagian bokong ini menggambarkan kepala. Jadi kalau kita lama duduk sama seperti kita duduk lama-lama, kita menduduki kepala kita. Jadi tidak jarang orang yang lama duduk itu nanti kepala jadi ada yang pusing, ada yang jadi ngantuk, ada yang nggak enak. Ya. Dan ada orang yang teman-teman kekuatan pikiran seseorang itu kita bisa lihat daripada ini. Lakukan daripada bokongnya ini. Jadi nanti ada diagnosa pantat, mohon maaf ya saya sebut ini.
Karena kita bisa melihat pola pikir seseorang daripada bentuk ininya. Nah, ini teman-teman yang bentuk bokongnya, mohon maaf, jatuh, mulailah perbaiki cara berpikirnya. Ya, yang berpikir yang tenang-tenang saja. Karena ini nanti berhubungan dengan seksual dan berhubungan dengan area kantung rahim bagi perempuan, dan tentunya akan berhubungan dengan kaki lagi nanti. Jadi nanti kakinya tiba-tiba jadi X, tiba-tiba jadi O, tiba-tiba ininya jadi turun ke bawah, panjang sebelah, itu juga berhubungan dengan bokong. Ini informasi tambahan saja. Baik, kita lanjut kepada cara yang ditawarkan secara tradisional. Tentunya tekniknya banyak sekali, tapi ini kita ambil beberapa saja yang mudah-mudahan bisa kita lakukan. Saya pribadi melakukan ini untuk beberapa klien, hasilnya juga bagus, dan pengalaman teman-teman juga bisa digabungkan dengan apa yang akan kita sampaikan. Yang pertama, teman-teman, kita bisa melakukan massage terapi, pijat. Tekniknya nanti bebas dengan menggetarkan, digetarkan seperti ini, kayak teman-teman totok punggung ya, digetarkan. Nanti 12, kemudian atau diketuk, nanti 12 belum saatnya. Atau dicubit, atau digoyangkan seperti mutar setir mobil itu, dan diseluncur. Area fokus kita nanti teman-teman ada di sini. Di sini ada titik al-qitan ya, di dalam bekam, dan nanti di sini ada titik pertengahan sebahu. Di situ kita buka jalurnya dulu. Dalam beberapa referensi daripada master terapi, itu kita mulai mijitnya dari atas. Jadi di sini ada 3 titik nih di al-akhda'in itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu diuyel-uyel dulu. Diuyel-uyel dulu. Ini juga diuyel-uyel sampai terasa rileks, baru kita ke sini. Saya ulangi lagi tekniknya. Berawal dari sini dulu, 1, 2, 3. Jelas nggak teman-teman gambarnya itu ya? Ya. Ini ya, 1, 2, 3 di bagian al-akhda'in sini. Kemudian lanjut ke al-katifain. Di sini 1, 2, 3 titik saja. Itu diuyel-uyel kiri dan kanan. Setelah itu nanti baru kita lakukan masas dan ketukan di area sini. Apa fungsinya? Kita akan mengkoneksikan antara kepala yang itu berhubungan dengan syaraf tadi dengan jalur penghubung. Ini ibaratnya seperti jembatan yang menghubungkan kepala dengan kaki. Jadi kepala itu teman-teman sekalian adalah koordinatornya. Tulang belakang itu seperti penghubung jembatan antara tubuh dengan kaki, atau antara tubuh dengan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ya, seperti jembatan Surabaya Madura lah, seperti itu. Maka kalau di koordinatornya ini tidak connect dengan jalurnya, maka jalur terjauh pasti akan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya saudara-saudara kita dari Surabaya mau mengirimkan bantuan baksos misalnya kepada teman-teman di Suramadu, tetapi jalannya ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Misalnya sedang ada perbaikan jalan, maka akan susah sampai ke sana. Maka di tulang belakangnya nanti kita perbaiki dengan cara ini. Apakah boleh dari atas? Boleh-boleh saja dari atas sekalian ya. Tetapi area fokus kita nanti di area sini. Nah ini, mohon maaf sekali teman-teman sekalian, saya membahasakannya seperti berikut ini. Ketika misalnya ini seorang istri, ini saya tidak tahu ini laki-laki atau perempuan ini, dipijit oleh suaminya, saya sarankan suaminya naik di belakang sini. Kemudian tangannya menjulur naik dan turun. Dengan cara tangan itu tidak diangkat daripada badan, jadi nyentuh terus. Bukan 1, turun, 2, turun, tidak seperti itu, tapi dia menyentuh terus. Saya sarankan naik ke sini. Jadi semi duduk di pahanya pasangan. Kenapa paha? Di sini ada titik, teman-teman sekalian. Di situ ada titik BL ya. Ada titik bladder. Sedangkan bladder itu kan ada di sini, di kandung kemih.
Bladder itu adalah kandung kemih. Jadi sekalian kita mijitin pasangan kita, sekalian kita dudukin aja ini. Jadi nanti ini akan terrefleksikan sendiri. Jadi kerja sekali dapat 2 laba gitu ya. Ini. Bagaimana kalau dari kepala? Ya, teman-teman duduk seperti biasa kalau dari kepala. Kalau dari sini mulainya maksud saya. Tapi saya sarankan dudukin saja di sini. Namun kalau ini pasangannya, tapi kalau ke orang lain, ya kita profesional, jangan naik kepada tubuh pasien, kita dari samping. Baik. Kemudian cara menggetarnya ini saya sarankan lebih banyak, jadi digetarnya lebih banyak. Kalau ada alat, pakai alat saja ya. Kalau ada alat, teman-teman bisa menggunakan alat. Untuk minyaknya bebas. Ini yang ada saja ya, ada GPU, ada kutus-kutus, ada minyak pijat. Bebas lah ya. Yang arahnya hangat kalau bisa. Minyak zaitun bisa nggak? Silakan minyak zaitun dihangatkan di atas api. Ketika hangat bisa dibalurkan. Setelah itu, setelah pijatan selesai, ditutup dengan kain. Supaya panasnya itu tetap masuk ke dalam, tidak terbuang angin, dan angin dari luar tidak masuk ke dalam. Baik, ini masas terapi. Dan catatan berikutnya, ketika masas ini teman-teman harus lihat kondisi pasien. Jangan menggunakan energi penuh dari kita, tapi gunakan energi, menyesuaikan energi daripada pasien kita. Lembut dia nyaman, segitu saja. Tapi kalau dia merasa masih nggak enak, kita tambah energi kita, menyesuaikan daripada energi di pasien. Kalau pasien kita datang dengan keluhan RLS ini, dalam keadaan dianya itu sedang mungkin ada masalah, sedang marah, sedang kesal lah begitu, jangan menyentuhkan kulit teman-teman ke kulit pasien secara langsung. Ini hukum yin yang ya. Tapi gunakanlah alat. Kenapa? Karena energi teman-teman akan keserap ke pasien nanti. Maka saya tidak jarang dapat chat dari teman-teman terapis, saya habis nerapi kok lemah banget ya rasanya. Saya tanya, coba kirimkan foto lidah pasien yang tadi. Ini, wah ini lidahnya kayak gini nih. Jenengan bisa sakit nanti. Jadi kalau lagi ada masalah pasien kita dan kelihatan sedang garang begitu ya, jangan menggunakan alat di semua kasus ya. Maaf, jangan menggunakan tangan langsung atau sentuhan kulit dengan kulit langsung. Termasuk pakai handscoon juga sama, itu masih nyentuh. Tapi gunakanlah alat. Kalau untuk ngecek-ngecek tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau udah ranahnya ke terapi, harus menggunakan alat. Kemudian berikutnya adalah stretching dan meregangkan otot pinggang, paha, dan betis. Ini teman-teman sekalian, ini berhubungan dengan liver. Di sini berhubungan dengan liver dan jantung. Di sini liver dan jantung ya termasuk nanti limpa. Di sini nanti berhubungan dengan liver. Kalau orang livernya kaku, jiwanya kaku, pikirannya kemana-mana, orangnya nggak fleksibel, biasanya kalau dipencet bagian paha atas ini sakit dan kaku biasanya. Tapi kalau orang yang sukanya berpikir panjang, sepanang gitu ya, apa-apa dipikir, itu biasanya yang sakit sebelah sini. Saya ulangi lagi, orang dengan karakter jiwa yang panas, kepo, dan lain sebagainya, itu biasanya yang sakit di bagian paha. Suka nguping, suka lihat medsos orang, kita nggak kenal, kadang-kadang kita dikomentarin, ini biasanya yang sakit di bagian dada, maaf di bagian paha depan. Tapi kalau orangnya tipe pemikir, ini biasanya yang sakit di bagian sini. Dan rata-rata semua kita sakit di bagian sini karena kita hidup semua kita pikir. Tinggal bagaimana kita memanage-nya saja. Maka stretching-nya seperti ini. Ini satu. Kita arahnya untuk ke pinggang dan area paha ya atas. Kemudian ini bagian bawah. Kemudian ini bagian betis. Boleh nggak diinjak-injak? Boleh. Berapa kali dilakukan? Sekitar 2 kali sehari. Ingat, tekniknya dengan nafas paru-paru. Ya, masing-masing minimal 3-5 tarikan napas, diulangi sebanyak 3 repetisi saja. Ya, senyamannya lah ya. Ini harus rutin nih. Saya sarankan sih tidak harus orang yang RLS ya, semuanya rutin lah ini. Kalau bisa ini bisa sampai cium lutut bagus, nanti arahnya ke pinggang dan punggung atas. Ya. 2 kali sehari, pagi,
setelah sholat subuh misalnya, teman-teman yang cowok-cowok nih, dan sebelum tidur. Ini bisa nggak dengan cara tidur? Bisa. Ini caranya seperti inilah kira-kira. Nah, tidur begini, nanti bisa dibantu sama orang dari sini. Ini yang pernah belajar PTB ini biasanya tahu tekniknya. Tangannya di samping, ini ditekan ke bawah, ini menarik banget nanti ini. Ini wajib ya 2 kali sehari. Bagaimana dengan orang yang tua? Nah, ini pertanyaannya. Orang yang sudah tua mungkin tidak bisa seperti ini. Maka biarkan beliau rebahan, tidur, kakinya kita dorong ke depan. Seperti ini. Nanti dia akan ketarik juga. Intinya adalah menarik bagian paha belakang sampai kepada betis. Kemudian berikutnya adalah kita bisa menggunakan teknik akupuntur dan pahakuan atau bekam. Bekam, ya saya sarankan menggunakan teknik bekam kering dulu, karena kebanyakan kasus RLS ini defisiensi Qi dan Xie, kurang darah dan kurang energi. Sedangkan bekam itu menyerap energi yang cukup banyak. Bekam itu teman-teman menyerap energi yang cukup banyak. Titiknya kira-kira ada di sini. Ya, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya bebas ya, tapi arahnya adalah ke sini. Ini kita seperti membuka blok dari tubuh ke kaki. Bekam kering saja, dengan catatan senyamannya pasien. Ya, kalau bekam tradisional itu kita menggunakan senyamannya pasien, dan terkadang kita menggunakan kombinasi. Kalau misalnya orangnya sangat pucat dan ini dingin sekali bagian sini, maka kita tidak lakukan bekam. Tapi kita lakukan penghangatan misalnya dengan infrared atau dihangatkan dengan ada alat ya, saya lupa namanya itu, dari China, itu ditempel saja di sini. Nah, pengganti bekam ini bisa menggunakan minyak yang dibalur tadi, kemudian teman-teman tutup dengan selimut ini. Jangan kena angin. Kalau kena angin nanti malah tambah parah yang ke belakang, yang ke kakinya. Bekam seluncur di area tengah ke atas. Ini saya kasih garis, ini bekam seluncur. Nah, bekam seluncur itu nanti bisa luas ya, bisa ke sini, bisa ke sana ya. Ini adalah bekam seluncur. Baik, untuk 2 teknik ini ada yang ditanyakan teman-teman sebelum itu, setelah itu kita masuk ke akupunturnya. Ini sudah ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini ada yang bertanya nih. Izin tanya, cek titik diabetes. Baik, saya pakai gambar ini aja. Baik. Titik diabetes di sini, teman-teman sekalian. Ini ada pusat, kelihatan nggak ya? Ya dicoba di layarnya kelihatan ya, teman-teman, gambar saya ini. Saya perbesar aja nih. Nah, diabetes di sini ada apa namanya? Ada pusar. Kira-kira teman-teman naik sebesar 2 jari, 3 jarinya pasien ya. 3 jari ukuran beda-beda ya. Jadi 3 jari saya segini, mungkin 3 jari teman-teman bisa lebih besar atau lebih kecil. Itu naik 3 jari di atas pusar. Itu teman-teman tekan saja. Di situ nanti ketemu titik DU10 sama KI17. Ya, titik DU10 sama titik ginjal nomor 17 di sini. Tekan sampai dalam, kira-kira masuk 1 ruas ini biasanya. Itu kalau sakit, itu berarti pankreasnya sedang tidak baik-baik saja. Segera menghindari gula-gula yang bersifat lengket dari karamel, ya. Kemudian gula, pasir, ya. Kemudian mohon maaf, saya sebutkan ya, madu juga harus mulai hati-hati. Sekalipun dia adalah obat, tetapi para ulama memberikan tata cara penggunaan madu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah titiknya di sini. Nah ini. Di situ ketemu nanti area SP, KI, liver ya. Sini. Ini kalau titiknya dua-duanya sakit berarti bisa kita katakan positif diabetes secara tradisional Chinese medicine.
Semoga ada gambarannya. Baik, bila tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke teknik akupuntur. Akupuntur nanti kita menggunakan titik LI3 dan 4, usus besar 3 dan 4. Kemudian gallbladder 34, 43, dan 39, liver 2, 3, SP6, dan SD36. Tentunya formula ini teman-teman sekalian tidak saklek ini ya. Teman-teman bisa mengambil dari literatur yang lain, boleh silakan ditambahkan. Nah, cuman ini saya ambil beberapa saja sebagai acuan untuk kita bisa belajar bersama. Tentunya tanpa saya mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman senior yang mungkin hadir pada kesempatan pagi ini. Liver 3 dan 4. Maaf tadi berapa ya? Liver 2 dan 3. Ya, sekarang kita coba lihat daripada LI 3 dan 4. Usus besar 3 dan 4. Letaknya ada di sini ya. Ini kadang-kadang kita sebut dengan lingku dabai. Apa manfaat daripada LI3 atau usus besar nomor 3? Ini umum kita gunakan untuk menghilangkan rasa nyeri, pembengkakan tenggorokan, ya, rasa sakit di mata, rasa tidak nyaman di jemari. Ini efeknya nanti bisa general, bisa ke banyak tempat. Ya, kalau kita lihat daripada aliran ini, dia mengalir ke sini, ke tengkuk sampai ke mulut, ya, dan dia memiliki pengaruh ke usus besar. Usus besar itu mewakili cio bawah, maka dia juga berhubungan dengan kaki. Maka kasus-kasus RLS itu juga bisa disebabkan karena BAB-nya nggak lancar. Sehingga jalur ke bawah itu rada macet. Maka kita bisa menggunakan titik ini. Tekniknya nanti bisa diakupuntur, bisa diakupresur, dipijat-pijat, atau dikasih minyak totok sinergi. Yang kalau dipasang panas, ditepok-tepok. Bebas lah caranya ya. Kemudian LI4 ini saudaranya. Dia menghilangkan rasa sakit juga, menghilangkan rasa tidak nyaman begitu ya. Dan secara umum dia juga untuk memperbaiki area ekstremitas atas. Ini areanya ke atas. Tetapi secara hukum daripada Mr. Tung begitu, atas dapat mengobati bawah. Sehingga titik ini kita ambil kenapa? Alasan kita mengambil ini, harapan kita tangan kanan akan menyembuhkan kaki kiri. Tangan kanan akan menyembuhkan kaki sebelah kiri. Tangan kiri akan menyembuhkan kaki sebelah kanan. Begitu ceritanya, teman-teman. Ini tidak terlalu dianjurkan yang untuk ibu hamil. Ya. Karena ini ngasih efek relaksan tadi. Ya, bisa jatuh nanti kehamilannya. Baik, kemudian ada liver 2 dan liver 3. Tempatnya ada di sini nih. Liver 2 dan liver 3. Ini sama ya, dengan bisa diakupuntur, bisa dipijat-pijat, bisa diinjak-injak juga. Bebas lah, caranya mah bebas ya. Nah, harapan kita dengan menusuk liver 2 dan 3 ini menghilangkan panas pada hati. Tadi kita sebutkan teman-teman sekalian bahwa panas itu menyebabkan angin internal. Panas itu selalu menyebabkan yang namanya angin. Maka angin internal tadi kita coba buang, kita coba rilis dengan menggunakan titik liver 2. Ini menghilangkan panas pada hati, dan lebih spesifik lagi, dia mengusir angin dalam. Teman-teman mulai berpikir bahwa penyakit itu juga bisa disebabkan dari dalam kita sendiri. Ini teman-teman peruqyah pasti paham betul konsep ini. Jiwa kita, angin dalam. Dan teman-teman perlu ingat, angin ini bisa disebabkan dari makanan yang tadi sifatnya kering dan panas. Ya, kering dan panas. Dan makanan yang memang sifatnya bergas, seperti kol, gitu ya. Terus nangka, kemudian durian, dan semisal itu. Itu sifatnya lembab semua dan dapat menyebabkan angin pada internal. Dan liver 2 ini bermanfaat untuk cio bawah. Cio bawah itu adalah tubuh bagian bawah sini. Tubuh ini kira-kira kita bagi menjadi 3. Ada cio bawah, tengah, dan atas. Bawah ini nanti berhubungan ekstremitas, tengah berhubungan dengan organ atau tubuh itu sendiri, atas berhubungan dengan tangan dan kepala. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian liver dia bermanfaat untuk
insomnia, kemudian menstruasi tidak teratur, ini teman-teman kita yang wanita, keputihan, disuria, ya, susah buang air kecil ini, kemarahan, ini orang yang sukanya kemarah-marahan, yang suka suka ngomel begitu, ini bisa sering distimulus. Jadi kalau teman-teman punya istri yang laki ini, teman-teman punya istri, istrinya itu semuanya suka komentar, banyak-banyak bicara. Jangan dilawan bicara. Kalau tidur ini sentuh aja kakinya nih. Terus dielus-elus lah, dipencet-pencet, nanti angin internalnya akan keluar, dia akan menjadi wanita yang tenang. Mungkin kalau bapak-bapak yang suka banyak ngomong ini agak susah ya, mungkin istrinya capek disuruh mijit-mijit, maka bapaknya harus belajar nih, ya harus belajar tradisional mungkin ya, supaya bisa tenang ya, supaya bisa santai begitu. Perdarahan uterus juga bisa kita gunakan, nyeri mata bisa kita gunakan titik ini. Kenapa nyeri mata ya? Kita tadi katakan bahwa kepala ini berhubungan dengan bawah juga. Mata nanti berhubungan dengan hati, karena mata adalah jendela hati. Mata adalah jendela hati. Maka kasus RLS pada wanita atau laki-laki, saya sarankan jangan sering-sering ke mall. Ini wanita yang kalau tidurnya suka gelisah kakinya, jangan suaminya nih, jangan diajak ke mall sering-sering. Tapi ajak ke taman saja. Kenapa? Ke mall itu banyak yang ingin dibeli, dan keinginan itu menjadikan angin internal. Keinginan yang banyak itu teman-teman menjadikan angin internal. Berawal dari mata, melihat segala sesuatu, pernak-pernik itu nanti masuk ke hati, ke livernya menjadi kering dan angin menjadi muncul. RLS-nya insya Allah kambuh lagi. Ya, begitu ceritanya seperti itu. Nah, liver 3 ini mengatur chi hati. Jadi chi ini bisa menghangatkan dan bisa mengalir ke seluruh tubuh dan kemudian menenangkan hati. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman nih. Kalau di sini disebutkan menenangkan hati, sebenarnya yang ditenangkan itu apanya hati? Organnya atau apanya? Jiwanya. Ada yang muncul. Iya, betul. Menenangkan jiwa dari hati itu. Sekali lagi kita sampaikan teman-teman, ketika jiwa hati itu kacau, maka angin itu muncul. Ya, ketika jiwa hati itu tidak lagi baik-baik saja, maka angin itu akan muncul. Di sini kita menenangkan. Ini juga teman-teman bisa gunakan nih liver 2 ini pada kasus-kasus RLS tadi dengan orang yang pipisnya berbuih dan pipisnya warna kuning. Pipis warna kuning itu secara tradisional medicine itu dari liver yang panas secara jiwa. Dan mungkin dari makanan yang juga suka yang yang panas-panas ya. Kalau lagi makan bakso itu sambalnya sampai 2 sendok mungkin. Itu biasanya tubuh akan panas dan panasnya itu akan dibuang melalui ginjal. Maka kita ngambilnya di sini untuk menenangkan hati dan memelihara yin hati. Jadi hatinya menjadi dingin lagi. Berhubung si hati itu adalah anak daripada si liver, si ginjal, maka anak yang tenang menciptakan orang tua yang tenang. Sehingga dalam beberapa konsep fikih, kita mengenal doa agar Allah menjadikan anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, penenang mata. Ini kalau kita bahas secara tradisional hadis tadi itu nyambung dia teman-teman sekalian. Tapi kita tidak sedang membahas itu ya. Baik. Kemudian ini memelihara yin hati. Kita tahu ini penyebabnya adalah salah satunya daripada kekurangan yin hati. Jadi hatinya menjadi kering dan panas. Maka liver 2 tadi ini bisa kita gunakan untuk menenangkan hati. Ya. Manfaat lainnya adalah untuk sakit kepala, vertigo, ya, nyeri mata, cegukan. Nah, ini cegukan ini masalahnya di liver. Ya. Masalah di liver, perutnya kembung, kelemahan, kesulitan berjalan. Nah, ini saudara kita tadi yang bangun dari duduk itu kakinya kebas-kebas. Ini yang tadi bertanya kebas-kebas, ya kaki segala macam tadi, ini bisa distimulasi di sini. Ya. Kemudian kejang, ini pada kasus kejang, waktu itu ada anak, saya lupa usia berapa, ketika saya masih di UGD, itu ada anak-anak kejang. Itu kita stimulasi di sini lumayan berkurang kejangnya. Lumayan berkurang.
Ini tidak boleh digunakan pada ibu hamil. Tetapi kalau untuk melahirkan, maka ini harus distimulasi, ya, supaya hamilnya lancar. Untuk kasus-kasus yang untuk saudari-saudari kami mungkin yang sungsang, itu bisa ditekan bagian sini, kiri dan kanan, atau dimoksa saja. Subhanallah, saya pernah mencoba ini teman-teman sekalian pada seorang ibu-ibu dibantu dengan suaminya, itu anak tuh berputar kembali ke posisinya. Jadi sungsang itu kisahnya ada. Itu biasanya dari stres psikis dan fisik daripada seorang wanita. Ada ceritanya itu ya. Jadi di sini bisa teman-teman gunakan. Ini khusus untuk ibu yang mau melahirkan. Jadi kalau lagi hamil dan RLS, maka jangan gunakan titik ini. Cukup dielus-elus saja bagian kakinya. Dan pahanya tadi digepok-gepok ya, tadi kita sampaikan. Baik, selanjutnya ada area GB 344339. GB 34 ada di sini. 43 nanti ada di sini. 39-nya ada di sini. Kita coba baca dulu. Mana tadi? Fungsinya untuk melenturkan sendi. Caranya ini teman-teman bisa lakukan tusukan, bisa dilakukan pijatan, ya, bisa dilakukan akupresur, boleh. Kalau saya enak, saya pakai alat ya. Ada alat getar itu kita pakai aja nih. Ini semuanya aja nih disentuh. Kalau mau diakupuntur, cari aja titik yang paling sakit. Tidak mutlak pas di sini. Mungkin di sini dipencet tidak sakit, di sini tidak sakit, di sini sakit. Ambil di sini. Itu ditusuk aja. Dan kita harapnya sendi menjadi lentur. Nah, di sini kuncinya adalah melenturkan sendi. Maka ketika sendi itu kaku, maka aliran dan darah itu juga tidak bisa mengalir dengan fleksibel. Maka tadi saran kita adalah diregangkan. Di sini kan ada tadi jalur GB ya. Ini diregangkan. Ini diregangkan. Sehingga aliran energi Qi itu bisa mengalir dengan sempurna. Ya. Nah, ini menggerakkan Qi dan mengaktifkan meridian. Dan meredakan nyeri. Manfaatnya adalah untuk kelemahan, mati rasa pada kaki terutama ini. Kemudian nyeri ekstremitas bawah, nyeri lutut, ya, dan pembengkakan serta nyeri hipokondrium. Jadi pada area perut. GB34. Ini untuk debaran jantung, sakit kepala, vertigo dan lain sebagainya, menghilangkan nyeri lutut. Ini syahid kita di sini, paha, serta rasa sakit pada dorsum kaki. Area kaki ya, maksudnya di sini ini juga memang spesifik di area kaki, maka efeknya nanti banyak ke kaki. Kemudian GB39. GB39. Ini ada setitik keistimewaan teman-teman, dia adalah sungainya Jing dan api meridian. Sungainya Jing itu bisa kita terjemahkan sebagai esensi dasar tubuh. Terkadang kita menerjemahkannya dengan sperma dan sel telur yang berada di sulbi dan berada di at-taraib. Sebagaimana Allah mengatakan demikian. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya. Itu adalah sungainya Jing terkumpul di sana. Ini kelemahan dan atrofi. Ini teman-teman sekalian, atrofi ini adalah pengecilan otot. Ototnya mengkerut. Kerutan otot itu salah satunya karena karena ototnya tidak lentur. Sehingga energi tidak masuk, darah tidak masuk. Sedangkan darah itu membawa nutrisi. Sehingga nutrisinya menjadi tidak sempurna ke sana. Ototnya menjadi kekurangan nutrisi. Dia menjadi mengkerut. Ya, ini kelemahan tungkai bawah. Ini yang berhubungan dengan RLS kita pada pagi hari ini. Ini bisa kita gunakan. Baik, untuk sediaan herbal, di sini saya herbalnya cuma satu ya. Saya cenderung ke astragalus atau yang tersebut dengan huangqi. Di sini teman-teman bisa baca arahnya ke limpa paru. Tadi limpa yang
memformasikan makanan besar menjadi dipecah-pecah menjadi kecil-kecil dan mentransportasikannya ke seluruh tubuh. Dan paru-paru. Nanti paru-paru ini teman-teman berhubungan dengan usus besar tadi. Ya, paru-paru ini berhubungan dengan usus besar. Mana tadi gambarnya ya? Di sini apa ya? Oh ini. Paru-paru berhubungan dengan usus besar. Makanya Huang Qi itu adalah memperbaiki limpa paru dan juga akan memperbaiki pencernaan. Ya, pencernaan. Tadi kita sampaikan bahwa pencernaan ini juga akan berpengaruh ke area bawah nantinya. Ya. Kemudian dia punya rasa manis dan hangat. Hangat di sini menjadi kunci bahwa rasa hangat itu cenderung akan menguatkan limpa dan lambung, menguatkan tubuh. Maka rasa yang dingin, makanan-makanan yang dingin itu cenderung akan melemahkan organ itu. Cenderung akan melemahkan organ. Hati-hati yang suka minum es. Ya. Baik. Manfaatnya teman-teman bisa baca ini diantaranya menguatkan qi, yang menambahnya. Karena tadi RLS ini adalah kekurangan qi, maka ini kita berikan. Huang qi namanya ini. Kemudian menaikkan yang, menaikkan energi, melancarkan urin, menyembuhkan luka, menguatkan rahim, perut anus yang lemah, memperkuat jantung, menurunkan gula darah, dan menghangatkan badan. Sediaan makanan yang lain di sini saya serahkan cuma 2 saja. Alpukat diantaranya. Harapan kita adalah memelihara yin. Karena RLS ini tadi kita sebutkan teman-teman sekalian. RLS ini terjadi karena defisiensi yin pada ginjal dan hati. Ya, maka kita memberikannya adalah sesuatu yang bersifat menguatkan yin itu. Alpukat. Nanti teman-teman bisa carilah herbal yang rasanya itu mirip seperti alpukat. Adem lah istilahnya itu dia adem, tapi nggak langsung hilang. Ini kan ada ademnya ada ya. Sejuknya ada gitu, tapi dia mengenyangkan. Mengobati lambung, ternyata RLS ini juga hubungannya dengan lambung. Menyelaraskan hati atau mengharmonisasi hati. Jadi energi yin dan yang hati itu diharmonisasi oleh ini. Di antaranya yang lain adalah membantu pembentukan sel darah merah, karena ternyata RLS ini berhubungan dengan kekurangan sel darah merah. Kemudian memelihara adalah melembabkan paru-paru dan bermanfaat bagi infertilitas tipe kering. Nanti ada infertilitas tipe lembab, teman-teman sekalian. Yang lembab ini nggak dianjurkan makan. Boleh sih makan, tapi bukan menjadi pengobatan. Kemudian yang terakhir adalah pepaya. Nah, ini pepaya ini netral. Dia manis, sedikit dingin, masuk ke area hati dan limpa. Nah, ini. Dari tadi kan kita menyebutnya antara ginjal, limpa, liver. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan laktasi ini ya, bagi yang masih menyusui, enzim pencernaan juga diperbaiki olehnya dan mengurangi gas pada gastrointestinal. Gas ini juga menyebabkan, ini adalah gas, angin internal ya tadi kita sebutkan. Ini menyebabkan juga masalah pada RLS tadi. Yang lainnya adalah bijinya ya sebagai anti radang, antipiretik, dan lain sebagainya. Untuk cara pemasakannya nanti teman-teman bisa rujuk kembali mungkin ke Google ya. Cara memasak ini supaya tidak kita bahas di kesempatan ini. Ya, demikian teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan. Silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Insya Allah ini sekitar 15 menit lagi kita selesai. Mohon maaf agak panjang ya. Izin bertanya. Ya, silakan. Ini Ustaz, untuk yang defisiensi yin sama darah hati tadi, itu bagusnya makan apa? Apa cukup dengan Huang Qi tadi, atau ada yang lain untuk yang darah hati sama yin itu defisiensi? Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Baik, kekurangan darah hati teman-teman sekalian. Kalau kekurangan berarti kita berpikirnya adalah dengan cara menambah. Itu dulu satu. Jadi kita tambah darahnya dulu.
Dengan cara apa? Makannya bebas ya. Saya tidak membatasi makan apa. Tapi yang jelas teman-teman usahakan makanan itu benar-benar bernilai. Sebentar. Ini masih ya. Oh ya, saya kira rekamannya mati. Baik. Yang sifatnya menambah darah. Dalam terapi Ayurvedik, Ayurvedik ya, itu kita bisa menambah darah dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan darah. Darah berwarna merah, maka kita cari makanan-makanan yang warnanya kemerah-merahan. Itu akan menguatkan darah. Saya sering menggunakan rebusan kurma. Jujur saja, saya sering menggunakan rebusan kurma ajwa. Ya, kadang kurma biasa juga kita rebus. Jadi nggak saya makan langsung, supaya limpa tidak capek mentransformasikan di limpa itu si kurma tadi, tapi nanti tinggal langsung disebarkan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah ada satu herbal lagi nih, teman-teman bisa gunakan yang namanya Li Wei Di Huang Wan. Saya coba tulis ya. Selain Huang Qi, teman-teman bisa menggunakan Liu Wei. Obat Cina semua itu, Ustaz. Iya. Nanti yang satu lagi apa tadi, Ustaz? Ini saya tulis di grup ya. Di chat. Li Wei Di Huang Wan ini arahnya nanti untuk mendinginkan ginjal juga. Untuk makanan kita di Indonesia, makanan herbal kita di Indonesia, teman-teman bisa mengambil makanan yang hijau. Hijau banyak ya, hijau ya. Hijaunya yang segar tapi ya. Hijaunya yang segar. Itu yang hijaunya yang segar itu menambah yin. Kalau dari buah-buahan itu buah-buah yang sifatnya segar. Jadi kalau di Indonesia itu banyak banget sebenarnya ya. Oke, kalau kita cerita terlalu banyak nanti. Tapi yang jelas adalah herbal Cina tadi itu dia arahnya menguatkan organ sekaligus. Ya, menguatkan organ sekaligus. Untuk nutrisinya itu kita ambil dari herbal Indonesia, misalnya tadi buah-buahan alpukat, kemudian ada pepaya, kemudian ya teman-teman bisa minum sayur-sayuran segar, buah-buahan yang segar, seperti itu kira-kira. Ada gambaran Mbak yang bertanya tadi? Siap Ustaz, ada. Ya, alhamdulillah. Bebas ya, nanti makanannya bebas ya. Kalau makanan bebas. Yang jelas tidak memberatkan lambung saja. Seperti yang kalau dikunyah alot, kemudian yang sering panasi berulang, itu cenderung melemahkan daripada organ ginjal, liver, dan limpa. Silakan, ada lagi? Berarti, ya, silakan. Ini apa itu izin bertanya sebelumnya? Itu yang di liver titik yang titik 1, 2, dan 3 itu posisinya sebelah mana itu Pak Ustadz? Apakah sebelah telunjuk kaki, telunjuk bagian kaki, atau yang di bagian jempolnya itu yang ditunjuk tadi itu? Baik. Liver. Ini di sebelah dalam jempol kaki. Oh, dalam jempol kaki itu ya? Berarti itu Betul. di pangkalan tekukan itu ya, tekukan belahan di jari itu ya, yang apa? Iya, dia dekat sama kuku bagian sini. Bagian pinggir dalam. Betul sekali, bagian pinggir dalam. Itu kaki kiri kanan Ustadz? Kiri dan kanan. Tapi yang ini gambarnya dari sisi kaki kiri yang ini. Naam. Jadi kiri dan kanan. Pria dan wanita juga bisa itu ya dilakukan Pria, ini. Wanita sama ya. Selagi manusia masih bisa. Iya, Ustaz. Terus itu apaan sebelumnya itu liver 3 itu posisinya kira-kira dari belahan dari jari kaki itu kira-kira sebelah mana itu? Bisa dihitung jaraknya atau gimana, atau terserah aja, yang penting dikira-kira aja atau gimana? Baik. Liver. Kalau yang liver 3 aja, kalau panjenengan pencet itu ada ruas antar tulang. Coba deh. Iya. Nah, itulah titiknya di situ. Oke. Gitu. Kemudian yang titik yang 2-nya ini
kira-kira maju sekitar 2 jarinya panjenengan atau 3 jarinya panjenengan itu. Ada ruas juga di sana. Itu liver 2. Maksudnya bukan di belahan itu, belahan jari itu bukan ya liver 2 itu ya? Atau di sebelah jempol kaki yang ada kayak tulang nonjol kayak gitu? Di sebelahnya, di dalamnya. Di sini kan biasanya nonjolnya di sini nih. Di sini nonjol kaki kaki apa namanya, telunjuknya kaki kali ya. Itu di tengah-tengahnya persis. Kalau gampangnya nanti panjenengan coba dipencet aja mana yang sakit, itu sudah dia titiknya. Oh iya. Terus durasi untuk penekanannya itu berapa lama itu, Ustaz? Durasi penekanannya bisa diambil 30 hitungan saja. Kalau di akupuntur itu enak pakai stimulator itu sampai 20 menit. Ditinggal tidur-tiduran. Oh, jadi nggak boleh terlalu lama kayak gitu ya cara nekannya kayak gitu? Lebih kepada kalau durasi, saya mungkin tidak terlalu membatasi ya. Yang penting terasa nyaman, sudah cukup. Misalnya biasanya nih kalau awal-awal dipencet itu rasanya panas kan. Nanti panasnya mulai sirna, mulai hilang, berarti sudah energi sudah ngalir, sudah cukup sebenarnya. Nah, tapi kalau rasa sakitnya masih, ya bisa dilanjutkan. Oke. Terus kalau untuk efek dari terapi ini sendiri, hasilnya itu kayak berapa persen gitu untuk kerasa efeknya gitu selama pengalaman gitu? Oh, selama pengalamannya, bulan lalu itu langsung efeknya. Bulan lalu memang karena anginnya mendominasi. Nah, tapi teman-teman ya ada catatan kan, grade penyakit itu bisa 1, 2, 3 dan 4 ya. Kalau grade 1, 2 itu mungkin masih sekali 2 kali terapi itu sudah rasanya enak. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, sebagaimana penyakit itu punya proses, maka penyembuhannya juga punya proses. Nah, yang membuat itu agak lama biasanya, kita sudah melakukan terapi nih. Di sini sudah kita otak-atik semuanya di titik akupuntur tadi. Tapi ternyata kita atau pasien kita itu makanannya masih makanan yang tidak membentuk darah dengan baik dan makanan yang melemahkan limpa tadi, sehingga bisa tambah panjang proses penyembuhannya. Ada gambaran Mbak yang bertanya? Ada gambaran, cuman kalau seandainya ya Ustadz ya, ini dilakukan terapi ini apakah ketika kita sedang merasa sakit, ataukah dalam sehari itu berapa kali, atau dalam seminggu itu berapa kali kayak gitu waktunya, atau seperlunya aja? Baik. Untuk akupuntur itu paling tidak 3 hari sekali, tapi biasanya disarankan tidak pada titik yang sama. Jadi misalnya sekarang ini 3 hari ke depan di sini, 3 hari ke depannya di sini, diuyul-uyul, balik lagi ke sini gitu ya. Tapi kalau untuk dipijat-pijat itu bisa setiap hari, selagi ada waktunya, ya usahakan setiap hari per 3 hari itu ada stimulasi. Tapi kalau stretching, teman-teman sekalian, kalau stretching ini harus setiap hari ini. Kalau stretching ini harus setiap hari, apalagi makanan kan, kalau kita kan makan setiap hari tuh. Kalau sudah ada RLS, maka kita menilik piring kita setiap waktu. Seperti itu, Mbak. Oke, naam. Syukran ya Ustaz. Ya, barakallah. Sami-sami. Silakan ada lagi teman-teman yang lain boleh. Mau tanya. Ayo. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Bismillah Ustaz. Saya mau menanyakan pada kondisi tadi kan ada beberapa titik yang tidak boleh dilakukan untuk ibu hamil. Nah, sedangkan ini yang saya mau tanyakan, ini kondisinya ibu sedang hamil. Nah, ibu hamil ini setiap malam itu mengalami sakit pada kakinya. Jadi kakinya itu gelisah ya, kaki gelisah. Jadi sakit yang mana nggak bisa tidur kalau nggak dipijat. Padahal sudah dipijat pun masih mengalami rasa sakit. Jadi yang saya tanyakan sebaiknya untuk ibu hamil itu terapi untuk penanganan sakit pada kaki itu sebaiknya apa yang harus dilakukan? Karena ada beberapa hal yang memang tidak boleh dilakukan untuk ibu hamil. Ini kehamilan sudah masuk ke 6 bulan Ustadz, tapi dari awal itu sudah sering mengalami sakit pada kaki itu yang luar biasa gitu ya. Jadi rasanya itu kayak kemeng, kayak sakit, bahkan kadang-kadang tadi yang Ustadz sampaikan ada gerak tersendiri,
tangan dan kaki bisa gerak sendiri kayak orang mau kejang seperti itu. Namun tidak berterus-terusan untuk kejangnya, hanya kadangkala aja, hanya waktu-waktu tertentu saja. Namun yang sering dirasakan adalah sakit pada kaki dari mulai lutut ke bawah, bahkan kadang bagian paha juga bisa. Tapi yang sering adalah mulai dari lutut ke bawah, itu sangat tidak nyaman. Bahkan kadang semalam itu nggak bisa tidur, Ustaz. Mohon arahannya untuk terapi yang tepat dan solusinya, Ustaz, sarannya. Matur suwun, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin kita bertanya, beliau ada kerja apa di rumah ya? Atau ibu rumah tangga saja? Ibu rumah tangga saja, Ustaz. Kebetulan itu saya sendiri, Ustaz. Oh, baik. Barakallahu fikum. Masih ada suami ya di situ? Ada, kalau Ustaz. lagi. Ada. Alhamdulillah. Baik. Ini kita coba ambil sebuah pelajaran dan hikmah teman-teman sekalian. Jazakillah khair, sahabat kami ibu yang bertanya. Paha ini, betis ini menggambarkan jantung sebenarnya. Ya, sekali lagi ini kita mengambil faedah dari kisah sahabat kita tadi. Betis ini menggambarkan jantung, sehingga pada ilmu refleksiologi memijat bagian sini adalah memijat jantung itu sendiri. Memijat bagian sini, memijat bagian betis adalah memijat jantung itu sendiri. Baik, kemudian pada refleksi yang lain, betis ini menggambarkan pola pikir kita. Betis ini menggambarkan pola pikir kita. Dan secara tradisional Chinese medicine, betis ini adalah otot, dan otot itu dipertanggungjawabi oleh limpa. Dan limpa itu punya emosi yang namanya mikir. Sekarang ketika seorang sedang hamil, itu biasanya moodnya itu ya kita bisa katakan itu tidak normal, tidak bagus lah gitu ya. Ada yang kadang bad mood, kadang bagus, kadang bad mood, kadang bagus. Artinya tidak harmonis secara atau imbalance daripada moodnya itu. Sedangkan limpa itu, ya, mohon teman-teman bisa ikut menganalisa. Sedangkan dia sedang hamil, seorang ibu sedang hamil, dan hamil itu adalah beban berat pada tubuh yang melibatkan otot rahim. Maka limpa itu kerjanya double, dia sudah mengusahakan agar anak itu tidak jatuh menjadi keguguran. Di sisi lain, moodnya juga sedang tidak baik-baik saja, misalnya jengkel karena anak belum pulang malam, suami nggak pulang-pulang, rumahnya berantakan, ya mikirlah gitu ya. Dan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan paling berat sebenarnya. Ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan paling berat. Itu ada namanya stresor, tetapi immaterial, ya, stresor internal dalam. Nah, sehingga menyebabkan beberapa kasus diantaranya di sininya menjadi sangat tidak nyaman sekali. Kalau paha tadi kita sebutkan dari liver ya. Kalau cerita panjenengan lebih banyaknya ke kaki, berarti itu arahnya dari limpa, dari kepala, dan memang dari ototnya, berat janin rahim. Nah, teknik terapinya teman-teman sekalian adalah kita menguatkan limpa itu. Limpa itu bersahabat dengan paru-paru. Ini bisa dianalisa nggak teman-teman? Saya coba bukakan slide baru deh coba. Sebentar ya, mohon izin waktunya biar enak. Atau gini aja deh. Jadi limpa itu teman-teman sekalian punya pasangan yang namanya limpa itu punya anak yang namanya paru-paru. Limpa itu punya anak namanya paru-paru. Dan paru-paru itu dia berhubungan dengan kulit. Sampai sini bisa dicerna, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Saya coba persingkat ya. Kita balik ke awal tadi, ini dari jantung. Dan jantung itu adalah rumah kebahagiaan. Maka wanita yang sering sakit di sini saya sarankan lebih banyak mendekati suami, atau suami lebih banyak dekat dengan istrinya. Saya ulangi lagi. Ketika seorang wanita sering sakit di sini, sering pegal-pegal di sini, atau pegal-pegal seluruh tubuh begitu, nih bagian kaki maksud saya,
maka suami harus sering mendekati istri. Itu. Kemudian setelah itu untuk terapi fisiknya adalah membuka bagian sini tadi. Mana tadi? Bagian sini. Ini sering-sering dipijat dengan cara yang tadi. Tapi karena sedang hamil, maka caranya, mohon maaf, caranya adalah panjenengan duduk, seorang wanita duduk bersila seperti ini, laki-lakinya selonjoran kaki ke depan, jadi dadanya dekat dengan istri dan tangannya ke belakang seperti ini. Mijatnya dari belakang. Ada gambaran Ibu maksud saya? Atau belum ditangkap? Berarti aman untuk pijat di punggung, aman ya kalau untuk Aman untuk pijat di punggung, aman, tidak masalah. Tapi tekniknya tadi seperti tadi supaya hasilnya lebih maksimal. Mohon maaf Ibu, mungkin suami kerja di luar atau bagaimana? Baik, nampaknya terputus. Intinya adalah menyentuh bagian belakang, bagian lumbal di sini, tetapi dengan posisi sambil duduk. Karena mungkin kalau sambil tengkurap itu agak resiko ya ke janinnya. Apalagi di trimester kedua. Artinya adalah nanti jiwa suami masuk kepada jiwanya istri. Nah, selanjutnya di sini nanti merefleksikan area usus besar. Jadi BAB-nya harus dilancarkan. Sayangnya, rata-rata wanita hamil itu BAB-nya nggak lancar. Ada yang lancar banget, ada yang macet-macet. Maka di sini akan sakit. Jadi BAB yang nggak lancar, nanti di sininya jadi sakit. Ibu, BAB-nya lancar tidak nih? Kita tanya nih. Ya, sepertinya terputus ya. Kurang lancar Ustadz. BAB-nya Kurang tidak. lancar. Oke. Jadi kadang-kadang sehari lancar, sehari nggak lancar. Baik. Ya nanti berarti ke sini nanti makannya di sini. Banyak makan inilah, sama persiapkan astragalus supaya tetap energinya bisa digunakan untuk BAB. Baik, saya coba tambahkan informasi teman-teman. Kalau untuk buah pepaya, alhamdulillah setiap hari Ustaz. Oh, alhamdulillah. Berarti tinggal huangci ini dicoba. Huangci saya belum tahu ya yang sepadan dengan huangci yang ada di Indonesia. Kayu manis tapi tidak sekuat ini dia. Korma juga berbeda. Jadi BAB itu teman-teman sekalian kita bisa BAB itu karena dengan izin Allah itu dari energi paru-paru. Jadi kalau paru-parunya bagus, BAB-nya jadi lancar. Kalau paru-parunya sedang lemah energinya, maka BAB biasanya akan tidak lancar dan menyebabkan sakit di area kaki betis bawah tadi. Saya pembengkakan paru-paru, Ustaz. Saya juga gagal ginjal. Allah baik, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan itu. Bisa nanti dicoba ditambah topung juga ya, tutup punggung. Yang penting jiwanya tetap ditenangkan. Saran saya huangci tetap masuk ya Ibu ya. Ini karena arahnya ke limpa paru. Sedangkan ginjal itu membutuhkan energi daripada paru-paru. Jadi ginjal itu bisa bekerja kalau paru-parunya bagus. Jadi sebelum memperbaiki ginjal, kita perbaiki paru-parunya dulu. Ini salah satunya dengan ramuan huangci. Ini murah kok. Saya lupa ya di Shopee itu berapa ya. Ada yang sudah jadi, ada yang masih kayak gini ya. Nanti bisa dicari yang grade A gitu. Semoga Allah angkat penyakit yang sedang diberikan kepada ibu dan menyehatkan keluarga panjenengan insya Allah. Amin. Terus jazakumullah khair. Jazakumullah khair juga ibu ilmunya. Saya hamil yang sebelum ini Ustaz. Jadi saya hamil sebelum ini itu kena preeklamsi, saya gagal jantung, pembengkakan paru-paru, pembengkakan ginjal, pembengkakan limpa, pembengkakan liver, dan kena gangguan saraf otak dan juga autoimun. Jadi semuanya kena Ustaz. Karena waktu melahirkan makanya kena disuri 40. Semoga panjenengan dapat bagaimana Ibu?
untuk yang ini karena saya itu baru mencari tekniknya bagaimana untuk menerapi kaki gitu ya. Makanya kemarin waktu ada informasi tentang materi ini saya langsung daftar karena saya ingin mengetahui bagaimana cara terapi yang tepat untuk ibu hamil mengenai kaki, karena sudah beberapa teknik terapi sudah saya coba, namun saya masih merasakan setiap malam itu sakit dan tidak bisa tidur. Kadang saya kasihan sama suami karena setiap malam harus mijit kaki sampai sudah tidur. Itu pun tidurnya nggak bisa pulas. Nggak bisa pulas ya. Ya, tadi sudah dijelaskan Khair hasil tentang penjelasannya, semoga nanti bisa bermanfaat dan berhasil buat saya. Mohon doanya untuk semuanya. Amin, amin, insyaallah. Semoga Allah di bulan puasa ini kita mendoakan sahabat kita yang berusaha bertanya, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberkahi hidupnya, dan juga kaum muslimin semuanya yang sedang Allah timpakan penyakit, amin ya Allah, disembuhkan, dan yang sedang sehat semoga dilanggengkan kesehatan. Amin. Baik, nampaknya waktu kita sudah habis teman-teman sekalian. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tentunya sangat banyak sekali kekurangannya, namun yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan faedah kepada saya pribadi secara khusus dan berikut kepada teman-teman sekalian. Dengan segala hormat saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, salah dalam mengucap atau kurang sopan dalam bertutur kata. Kelebihan datang murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup teman-teman sekalian dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.